Saya Rizky Turama dan di kesempatan kali ini saya akan ngobrol bareng Asef Saiful Anwar. Beliau di tahun 2022 kemarin mendapatkan penghargaan Kemendikbud untuk kategori buku kumpulan cerpen terbaik. Judul bukunya Pada Sebuah Radio Dangdut. Mari langsung saja kita mulai sesi ngobrol kali ini. Halo Mas Asef, selamat sore. Apa kabar Mas Asef? Oke, selamat sore Mas Rizky. Alhamdulillah baik. Semoga Mas Rizky juga baik di Palembang sana. Alhamdulillah sehat. Eh, jadi Mas Asef ini sehari-hari bekerja sebagai dosen di Prodi Sastra ya Mas ya? Bahasa dan Sastra Indonesia. Bahasa dan Sastra Indonesia UGM. Ya, Fakultas Ilmu Budaya UGM. Sejak tahun berapa Mas? Secara resmi 2018. Kalau dulu-dulu cuma bantu gitu, kemudian 2018 rekrutmen dan itu lamaran saya ketiga kali dan alhamdulillah ketiga kali itu baru lolos. Ketiga kali Mas. Ya, Saya malah baru banyak tahu ini, ketiga kali. Tapi saya banyak. tahu Mas Asef itu dulu sempat di PSK ya, Pusat Studi Kebudayaan. Ya, sempat di Pusat Studi Kebudayaan jadi staf di sana, staf peneliti di sana, juga bantu-bantu prodi gitu untuk mengajar jumlah mata kuliah tapi belum resmi gitu. Dan sudah berusaha untuk melamar, tahap pertama lolos, tahap kedua tidak gitu. Kemudian yang kedua tahap pertama sudah tidak lolos gitu, sampai kemudian yang ketiga tahap sudah dilalui dan akhirnya diterima gitu mas. Panjang juga berarti ya perjuangannya itu Mas ya. Ya, Dan 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 gimana Mas? ya, dan sebelumnya mencoba melamar juga ke kampus-kampus yang lain gitu ya. Tentu tidak perlu saya sebut namanya, tapi di Jawa lah ya, di Jawa sudah saya mengajukan lamaran di sejumlah kampus, tetapi ya jodohnya ternyata di UGM. Termasuk saya dulu juga selepas lulus itu sudah ingin kembali ke kampung halaman gitu ya. Kamu Tapi 6 halaman di bulan mana Mas? Di Cirebon Cirebon. Mas. Berarti aslinya Cirebon ya? Ya, saya asli Cirebon di Jawa Barat sana, ada kampus juga di Cirebon, ada prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di sebuah kampus di sana, tapi saya mengajukan lamaran tanpa ada lowongan gitu ya. Saya Hmm. ajukan ya, itu tidak ada balasan, berusaha tinggal lama selama 6 bulan, kemudian ya akhirnya kembali ke Jogja lagi menjadi staf di Pusat Studi Kebudayaan UGM. Itu berarti perjuangannya kan lumayan panjang. Apakah sama panjangnya dengan perjuangan menulis, Mas Asef? Kalau untuk perbandingan panjang pendeknya tentu tidak terlalu akurat ya, tapi sama-sama lah effort, sama-sama upaya yang kemudian saya lakukan itu ya sama besarnya lah, cuma mungkin perbedaannya ya di ranahnya saja. Kalau ranah akademik tentu soal-soal konseptual gitu, teoretis dan lain sebagainya itu yang perlu dikuasai, kemudian tentang pengajaran, lalu tentang pengabdian dan lain sebagainya. Tapi yang cukup saya syukuri adalah ketika sebelum saya melamar sebagai dosen, sejak kuliah itu aktif menulis, meskipun publikasinya sedikit gitu ya, tetapi sudah aktif menulis, beberapa dipublikasikan, dan itu ternyata yang menjadi salah satu pertimbangan juga mengapa kemudian saya diterima di UGM, karena publikasinya cukup banyak ya, meskipun sekali lagi itu belum jurnal ilmiah. Tetapi dari bukti publikasi itu mungkin dinilai bahwa saya sanggup gitu untuk mempublikasikan karya di jurnal ilmiah gitu mas. Berarti itu awalnya nulis belum ke fiksi, Mas ya, belum ke sastra ya? Ya, awal nulis tentu sastra. Kalau awal nulis sastra, tetapi karena tadi kebutuhan akademik gitu, saya juga menilai bahwa tulisan yang saya kerjakan untuk mata kuliah tertentu sebagai tugas gitu, itu akan mubazir kalau cuma dibaca dosen itu, sehingga saya memutuskan beberapa tugas kuliah, bahkan bagian-bagian skripsi itu saya potong-potong, nah, Hmm. kemudian saya kirimkan ke sejumlah media mas gitu.
Nah, meskipun dan ya diterbitkan. ya cerpen dan puisi juga saya tulis, tapi tidak tahu mengapa yang terpublikasikan pertama justru adalah esai dan itu di majalah Horizon. Saya tidak tahu apakah Langsung itu pertimbangan dari redaktur karena ini adalah akademisi, esainya dianggap lebih bagus gitu dibandingkan cerpennya misalnya. Saya tidak tahu, tahun tetapi tahun berapa itu Mas? Iya, betul. 2011 atau 2012, saya lupa itu, antara 11 atau 12. Jadi ya esai itu dulu. Kalau untuk fiksi, justru saya termasuk generasi atau golongan lah, kalau generasi nanti terlalu menggeneralisasi ya. Saya termasuk kelompok yang dimotivasi oleh keberadaan lomba-lomba penulisan pada masa itu. Nah, iya. Aku pertama kali tahu Mas Asep ini waktu menang lomba cerpen dengan judul Lamsijan Memutuskan Jadi Gila. Ya, itu kalau Oh, itu tapi benar. itu di FIB ya, itu Iya. menang kandang. Saya mau menang juga gimana karena ini kandang saya, jadi ada image wah ini orang dalam dan lain sebagainya, meskipun saya tidak mengenal jurinya dan itu karya juga katanya blind review ya, Hmm. dinilai secara nama yang tertutup gitu. Tapi sebelum tahun berapa itu ya, tahun 2013 ya, Lamsijat Iya, 2013, 2013 itu. nah, Lamsijan. 2013 atau 14 saya lupa, pokoknya itulah, pokoknya saya sebenarnya sudah mulai tahun 2009 Mas, Uh, jadi mengadakan itu Sekolah Tinggi Agama Islam Purwokerto, STAIN Purwokerto. Nah, kebetulan pada waktu itu ada salah satu penyair, mungkin Mas Rizky kenal, Pak Abdul Wahid BS, oh, ini dari itu ya. Ah. ya. Kemudian dia mengadakan lomba di sana itu untuk pertama kali. Lalu saya mengirimkan cerpen. Nah, cerpen itu yang kemudian membuat saya termotivasi untuk menulis lagi gitu. Saya tidak juara di sana. Saya hanya masuk nominasi dan nominasinya itu pun 20 besar ya, bukan 10. Jadi itu sangat-sangat gemuk gitu, 20 besar. Secara kualitas juga masih gitulah, masih receh ya. Tapi saya yakin ada semacam motif dari penyelenggara atau mungkin juri itu untuk mengambil beberapa peserta yang merupakan mahasiswa itu dari beragam kampus gitu yang menjadi peserta lomba gitu. Dan mungkin saya dilihat perwakilan dari UGM akhirnya diikutkan dalam nominasi itu. Nah, dari situ saya kemudian kenal Eko Triyono, kenal Nidu Paras Erlang, Waktu itu kenal Faisal. mereka sebagai apa? Eko Triyono, Mereka peserta juga. serta Mereka juga peserta gitu ya. nominasi juga. Waktu itu yang menang Mahwi Air Tawar ya. Mahwia Mahwi itu ya. sudah cerpenis Kompas pada masa itu. Oh iya, senior. Juara satunya Mahwi, juara duanya Eko atau juara tiga ya. Intinya teman-teman yang sekarang dapat dikatakan seperti Nidu Paras, Eko Triyono, Faisal Sahreza itu awalnya di situ gitu ya. Awalnya di situ saya ketemu ya, saya kemudian termotivasi. Termasuk juga Pinto kalau saya tidak keliru. Pinto Anugrah. Ya, kalau saya tidak keliru ikut juga di STAIN. Tapi yang paling saya ingat satu buku juga dengan Pinto itu di lomba yang diselenggarakan oleh Kemenpora 2010. Ya itu 2009 kemudian 2010. Nama lain yang muncul pada masa itu adalah, dan sekarang saya masih menunggu juga ya cerpennya, spesialis lomba itu. Mas Rizky kenal nggak ya yang dari Padang apa ya? Sebentar. Eh, tiba-tiba blank namanya. Yang spesialis lomba, Pak. Mas. Muhammad Subhan dari Padang. Bukan Subhan, yang dari Padang kok itu. Sulfiza Ariska. Nah, itu. Nah, Sulfiza itu spesialis lomba gitu, dia mau menerbitkan bukunya tapi selalu masih malu gitu. Sampai sekarang saya menunggu juga karya-karya dia. Jadi awalnya gitu, lomba, kemudian termotivasi dan juga akhirnya menulis di media massa. Jadi media massa merasa mentok gitu, kemudian ada peluang lomba ya. Meskipun sekarang saya pikir perlombaan sastra pada masa sekarang ini perlu kontrol gitu, karena saya melihat sebagian besar itu lebih mengarah pada bisnisnya ya Ya. dibandingkan memang misalnya upaya untuk membuat semacam wacana sastra yang baik dan lain sebagainya. Tapi sekarang banyak lomba itu
hampir sama dengan lomba foto balita itu Mas, tawarannya. Bayar Agak berapa, menang berapa gitu ya. Ya tapi itu fenomena yang terjadi sekarang, tentu apa ya, bisa dikontrol tapi tidak bisa dipaksa juga, ditertibkan itu nggak mungkin kan itu. Soalnya ya urusan hidup juga kan ya. kayaknya juga setelah pandemi kayaknya Mas ya mulai mulai menjamur itu ya lomba-lomba. Ya, mulai menjamurnya setelah pandemi, tapi sebelumnya itu sudah banyak embrio ya, lomba-lomba itu, Mm-mm. terutama puisi. Ya, Iya, iya. puisi kan dalam satu perlombaan saya pernah bahkan menjuri itu sampai 3.000 yang mengirim. Ya, 3.000. 3.000 yang mengirim, satu peserta itu 40.000, bisa dikalikan itu. Iya, pendapatan 40, panitianya ya. ya berapa itu, dan bisa dipertanyakan juga misalnya jumlah hadiahnya itu. Jumlah hadiahnya berapa? Ya. Nah, saya nggak tahu, pokoknya agak kurang sehat gitu, karena apa ya, kita juga bisa menemukan nama-nama yang menang perlombaan itu kadang sifatnya sementara gitu, tidak tidak seperti yang tadi saya sebutkan ya, bukan berarti kemudian saya mengatakan yang kelompok saya gitu pada waktu itu lebih baik, tidak, tapi saya menilai kurang sehat ya, kurang sehat. Untungnya itu tidak dilakukan oleh lembaga-lembaga itu kan, yang Hmm, mengadakan macam apa ya, swasta lah gitu, untuk ya, bisnis. Tapi kalau misalnya itu diadakan oleh lembaga itu, aduh parah. Tapi enggak masalah lah kalau untuk proses apa, kreatif gitu ya, para pemula untuk motivasi enggak apa-apa. Cuman saya menilai agak kurang sehat lah untuk beberapa hal. iya. Ini pendapat saya itu mengingatkan saya ke pendapatnya Mas apa Bang Raudal Tanjung Banua itu kurang lebih sama ini waktu itu. Dia sempat ngomong juga sekarang ini penulis ya harus pilih-pilih kalau mau ikut lomba, jangan semua lomba diikuti gitu. Ya, ya. Nah, dia bilang seperti itu. Tapi ini kita lanjut ke yang berikutnya. Mas Asep Sorry. baru-baru Iya, ini mendapatkan penghargaan dari Badan Bahasa ya lewat iya. buku pada sebuah radio dangdut yang warna ungu itu. Ya, ungu kuning itu ya. Bisa Yang bentuknya diceritakan Mas Asef itu? Karena kalau saya pernah baca status atau Instagramnya Mas Asef ya, itu kalau nggak salah ya. kedua kali ya itu. Iya, dua kali itu. Boleh Dua. diceritakan Mas Asef prosesnya itu? Itu kan terbitan tahun 2021 ya. Apa, saya ke proses ke apa, penganugerahan dulu sebelum nanti mungkin ke proses kreatif saya kira nanti. Iya. Nah, Proses untuk mendapatkan penganugerahan itu tentu tahun 2021 ya, di mana itu menjadi waktu ketika buku itu diterbitkan. Saya masih ingat sekitar April ya, April 2021 buku itu diterbitkan. Kemudian ada beberapa event yang apa ya, yang menjaring gitu ya, menjaring buku untuk dinominasikan dan diberi penghargaan. Saya tentu konsultasi dengan penerbit. Ada beberapa event yang memang tidak diikutkan karena pertimbangan tertentu gitu. penerbitnya, Eh, penerbitnya Penerbitnya jual buku sastra, GBS ya. gitu. Ya, JPS jual buku sastra. Beberapa kami tidak ikutkan dan saya ikut penerbit aja gitu ya. Karena saya memang ketika menerbitkan buku dengan jalur indie, maka saya berpikir bahwa ini adalah momentum bagi saya, kesempatan bagi saya, mohon maaf, ini adalah kesempatan bagi saya untuk memberikan apa ya, semacam legitimasi atau simbol kepada penerbit itu gitu. Karena dengan ada penerbit indie itu sulit untuk diharapkan penjualannya laris misalnya, meskipun bisa ya, Ya. meskipun Hmm. dengan distribusi yang mungkin kalah dengan yang mainstream dan lain sebagainya, saya pikir adalah berarti ini kepenghargaan. Beberapa event saya kirim, Bang Koto ini ikut enggak, ini ikut enggak. Nah, penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu termasuk yang di ACC oleh penerbit. Oke, nanti kami kirimkan. Tahun 2021 dikirimkan, tetapi sama sekali tidak mendapat nominasi dan tidak dilirik lah intinya. Oke, udah. Kemudian tahun 2022 ini event serupa ya, acara serupa diadakan oleh kementerian yang sama juga, menjaring ya sejak bulan Juli, menjaring menjaring buku-buku yang sudah terbit di 3 tahun terakhir. Nah, karena saya masih terhitung 2 tahun, kemudian penerbit yang justru menginisiasi.
gitu, WA ke saya, kemudian menanyakan gimana Mas kalau misalnya ini diikutkan kembali. Nah, tentu saya jawab ya silahkan kalau nanti ini bisa menjadi apa ya semacam pendongkrak gitu ya penjualan dari buku tersebut gitu. Ya setidaknya kalau misalnya nanti masuk nominasi, ya, poster nominasi itu bisa menjadi bahan promosi. Jadi niatnya itu aja, belum sampai pengen juara atau apa. Gitu. Sampai kemudian dan benar masuk nominasi sekitar bulan September akhir kalau saya tidak keliru atau awal Oktober. Lalu beberapa pekan kemudian ada pengumuman dan ternyata buku itu mendapat penganugerahan penghargaan karya sastra terbaik itu ya 2022 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu Untuk asli pas menang Mas Asef ada itu nggak ada feeling atau ada apa udah dihubungi panitia atau gimana gitu? ya sudah dihubungi panitia, tetapi semua semua nominasi bahkan saya juga mendengar dari penerbit yang lain yang bahkan tidak masuk nominasi bahwa ternyata kementerian cukup baik dalam komunikasi dengan para penerbit yang mengirimkan karya-karya para penulisnya gitu. Semua penerbit ternyata dikirimkan bahwa buku-buku yang mereka kirimkan itu telah sampai di kementerian dan sedang dalam tahap proses penilaian gitu. Pertama Oh itu. gitu. Kemudian Ya. yang kedua, ketika nominasi itu diumumkan, ternyata juga semua nominator itu dihubungi oleh nomor WA itu. Jadi oke lah, ini kayaknya semua juga sama gitu. Saya tidak ada perasaan menang atau apa. Yang jelas gini aja, pokoknya kalau nanti menang itu pasti ditelepon itu aja. Karena saya tentu sebelumnya kan tadi Rizky juga tahu ya, saya tadi mengatakan saya adalah jalur lomba gitu, kelompok lomba. Beberapa kali tidak dihubungi itu pasti nggak menang. Dan Iya. yang menang yang di FIB itu pada waktu itu sehari sebelumnya saya ditelepon gitu. Pokoknya Oh. kalau menang pasti akan ditelepon. Sampai Hamin 3, Hamin 2, wah ini nggak mungkin ini udah saya lupakan aja. Tetap aja di WA sama panitia gitu, Mas. Nanti siang jangan lupa acara penganugerahan pantengin ya di YouTube gitu. Tuh. Saya rapat kan, kebetulan pada waktu itu ada rapat pengajar di FIB gitu. Rapat ya saya cuma sesekali lihat di YouTube, apalagi acaranya banyak banget lomba banyak banget ya gitu. Kemudian selesai pulang rapat ya saya dalam perjalanan gitu. Saya dalam perjalanan saya coba lah namanya penasaran kan di perempatan lampu merah saya buka wah masih belum penghargaan karya sastra. Kemudian sampai di lampu merah kedua, saya tidak lihat YouTube, sudah ada notifikasi dari YouTube dan juga WA dari istri, dari penerbit bahwa selamat sudah menang dan lain sebagainya. Weh. Jadi nggak Ya, nonton sebenarnya waktu itu. gimana? Jadi nggak nonton waktu waktu disebutkan Sama sekali tidak menonton. Sama sekali tidak menonton karena tadi saya sedang ikut rapat dan saya termasuk orang yang sentimental gitu Mas. Jadi saya mengusahakan untuk saya alihkan perhatian. Padahal misalnya gitu ya, saya berharap dan tidak punya perasaan sentimental gitu, ya setelah rapat selesai saya pantengin aja YouTube. Itu enggak lah. Udah saya melakukan perjalanan aja. Nanti pokoknya kalau nanti menang pasti istri akan beri selamat gitu saat sampai kontrakan. Tapi tadi ternyata sampai lampu merah kedua saya ada notifikasi, dapat DM, dapat WA, udah akhirnya sujud syukur gitulah. Akhirnya itu menang. Dan ya rencananya penerbit mau akan dicetak ulang gitu dengan simbol bahwa ini menang penghargaan untuk bisa mendongkrak penjualannya. Begitu Mas. Kalau untuk proses kreatifnya, mohon maaf ini tadi terlalu panjang ya. Kalau untuk proses kreatifnya di beberapa kesempatan sudah pernah saya uraikan, tapi yang jelas ada beberapa poin yang perlu ditambahkan. Jadi yang pertama ini proses bagaimana saya berusaha untuk menggunakan teknik penulisan yang sebelumnya tentu tidak pernah saya lakukan. Sebelum saya nulis pada sebuah radio dangdut, kenyataan itu menjadi dasar yang mendominasi, ya realitas itu menjadi dasar yang mendominasi cerpen-cerpen itu atau karya-karya saya gitu. Meskipun kalau misalnya Mas Rizky membaca Al-Qudus gitu ya, Kudus itu beda. itu seperti mungkin surrealis atau apa gitu, tapi itu sebenarnya dari banyak pengalaman nyata gitu, dari banyak pengalaman nyata. Nah, sementara ketika saya menulis buku kumpulan cerpen pada sebuah radio dangdut, justru banyak unsur fiksinya.
Hmm. Unsur fiksinya, unsur imajinasinya itu lebih kental, lebih kuat karena apa? Karena dia dibangun bukan dari kenyataan, kan, tapi dia dari teks. Hmm. Meskipun teks lirik dangdut itu, ya teks lirik dangdut itu berasal juga dari kenyataan, tapi kan itu bukan kenyataan yang saya alami gitu. Itu adalah kenyataan yang dialami mungkin oleh para pencipta lagu dangdut, kemudian mereka tuliskan dalam lirik-liriknya lah. Saya berusaha menginterpretasi lirik-lirik itu, kemudian saya menciptakan cerita itu, Mas. Hmm. Nah, tantangannya adalah bagaimana saya nanti akan menginterpretasikan lirik lagu itu berbeda bahkan dari yang ditujukan oleh penulisnya gitu. Nah, contoh paling kecil ini aja, Sekuntum Mawar Merah lah. Itu lagu yang umum, semua orang tahu. Roma Irama penciptanya, Elvi Sukaisi yang melejitkan gitu ya. Itu kan lagu beatnya tinggi, riang, gembira, dinyanyikan oleh seorang perempuan yang sedang kasmaran, Kasmaran. ya menerima Sekuntum Mawar Merah dari pujian hatinya gitu. Itu kan ya, lagu senang gitu. Bagaimana dari lagu yang senang itu kemudian saya justru menciptakan cerita yang lain bahwa sebenarnya di saat ada perempuan yang sedang senang-senang dengan pemberian mawar dari orang yang dipujanya, nah ternyata mawar itu berasal dari mantan pacar gitu. Nah, tapi kan itu simpel mantan pacar. Enggak simpel karena apa? Karena mawar itu ditanam gitu. Ditanam, dipelihara dan lain sebagainya sampai kemudian dipetik dan malah dikasih ke orang lain. Misalnya. Nah, kayak gitu. Hal-hal semacam itu yang kemudian ya menjadi tantangan bagi saya bagaimana mengulik gitu ya lirik-lirik lagu dangdut ke dalam cerita versi saya sendiri. Bahkan tadi berbeda dengan apa yang ditujukan oleh penulis lagunya atau mungkin juga interpretasi beberapa pendengar. Karena kalau nanti interpretasinya sama, ya buat Gak ada apa gitu. kebaruan ya. Untuk Iya, apa itu ya? kan parafrase aja kan akhirnya parafrase lirik gitu. Sehingga tantangannya di sana gitu. Tentu ini berasal dari kegemaran ya. Beberapa sudah saya sampaikan di beberapa kesempatan, maaf, di beberapa kesempatan sudah saya sampaikan, misalnya lagu yang kemudian itu mengendap lama adalah Undangan Palsu. Itu sudah saya dengar semenjak sekolah dasar sampai kuliah, sampai jadi dosen, sampai pada satu waktu tertentu saya mendengarkan lagu itu dan ternyata saya mempertanyakan liriknya gitu. Dan juga lirik-lirik yang lain gitu. Jadi sekitar 70-an persen, sekitar 70-an persen lagu-lagu atau lirik-lirik lagu yang kemudian saya tuliskan ceritanya itu memang saya sukai dan mengendap cukup lama. Sementara sisanya 30% itu untuk kebutuhan cerita. Karena saya menyusun cerpen itu tidak hanya dari satu lagu ya, ada yang kadang dua, ada yang tiga dan tergantung kebutuhan ceritanya. Begitu Mas. Jadi upaya saya tadi menginterpretasikan sesuatu yang jauh dari interpretasi orang lain bahkan motivasi dari tujuan penulisan lirik lagu tersebut. Jadi Berapa ya lama Mas proses membuat sebuah buku itu? kalau untuk proses itu sekitar 1 tahun Mas. 1 tahun. Kalau jadi satu bukunya 1 tahun itu. Cuma untuk beberapa karya di buku itu kan kebetulan gitu ya. Secara kebetulan sudah tadi saya sudah suka dangdut dari sejak kecil gitu. Beberapa saya sudah tuliskan dulu gitu. Ada beberapa di bahasa basi, kemudian ada di media lokal Jogja dan lain sebagainya. Nah, sudah ada saya lupa antara 5 atau 6 cerita gitu yang sudah dipublikasikan. Nah, kalau misalnya saya terbitkan 10 cerita ya bagus lah gitu. Cuma apa sih yang kemudian menghubungkan antara satu cerita dengan cerita lain dan apa juga daya jual gitu. Daya jual atau sesuatu yang tidak didapatkan oleh pembaca di internet gitu. Karena Hmm. percuma dong mereka beli buku sementara cerpen-cerpen itu bisa mereka konsumsi di internet gitu. Nah, Semuanya. sehingga kemudian saya berpikir bahwa yang nanti menjadi benang merah dari keseluruhan lagu yang ada di dalam cerpen-cerpen itu adalah radio gitu. Dan kebetulan sekali lagi saya juga termasuk pendengar radio dan radionya ya pasti radio dangdut gitu. Meskipun juga mengikuti beberapa musik-musik yang lain, tapi
ya saya sukanya dangdut gitu, nggak bisa ngomong tentang jazz, tentang metal atau apapun lah. Dan saya tidak mau berpura-pura gitu kalau saya suka musik klasik atau apa enggak. Yang saya suka adalah dangdut, ya udah saya kemudian ya udah formatnya radio aja. Formatnya radio dan nanti dibuka dengan satu apa semacam jingle gitu ya, jingle radio, kemudian masuk ke lagu, masuk ke sapa pemirsa, masuk ke lagu lagi, masuk ke iklan, masuk ke lagu, masuk ke salam pemirsa, dan itu seperti apa seperti naskah atau Ya. apa ya transkrip ya, seperti transkrip sebuah siaran gitu aja mas. Cuma ketika sampai pada lagu, nah lagu itu direpresentasikan oleh cerita. Begitu mas Rizky. Iya. Jadi 1 tahun prosesnya, terus 2021 terbit, diajukan, masih belum belum Mhm. jodoh gitu ya. 2022 baru baru berjodoh di Badan Bahasa dan menang. Berarti dalam waktu dekat akan diterbitkan ulang oleh JBS ya? Ya, saya masih menunggu juga karena apa ya kewajiban saya untuk mempromosikan ya. Ya. Nunggu kabar juga kapan akan dicetak ulang gitu. Dan memang suasananya beda banget dengan Al Kudus ya Mas ya? Oh iya jauh Mas, cuma mungkin yang menjembatani keduanya itu soal format. Entah mengapa saya itu termotivasi soal bukan termotivasi mohon maaf. Agak capek ya jadi ini terus sorry, sorry. Terobsesi bah bukan sudah sampai terobsesi cuma termotivasi dan itu tidak baik sebenarnya tidak baik. Saya terobsesi untuk menggunakan format-format lain dalam sastra gitu mas. Dan saya meneliti juga kan kalau pengarang Indonesia itu pengarang sastra Indonesia itu kan menggunakan format-format tulisan lain selain sastra. Hmm. Misalnya dia jangan ya dia juga termasuk ya. Dia Anugrah kemudian Jenar Masa Ayu misalnya beberapa cerpennya kan itu formatnya SMS misalnya Hmm, hmm, kan betul. bukan sastra itu SMS. Ya. Ada kemudian juga yang klasik lah si Hamka misalnya ya Hmm. Hamka itu kan formatnya surat misalnya format surat menyurat itu bukan karya sastra kan karya sastra formatnya ya cerpen prosa puisi lah tapi itu formatnya surat. Lalu ada juga saya pernah mendapati mirip seperti teks stand up comedy. Jadi teksnya itu kayak stand up comedy gitu loh, kayak orang sedang memaparkan apa punchline dan lain sebagainya itu. Hmm. Saya terobsesi dengan bentuk seperti itu. Saya cari ada yang seperti oke lah. Al-Qudus bentuknya seperti terjemahan kitab suci. Kemudian pada sebuah radio dangdut bentuknya transkrip sebuah radio gitu. Hmm. Dan Hmm. sekarang saya juga sedang menulis bukan sekarang ya, sudah lama saya sedang menulis cerpen yang bentuknya itu laporan survei misalnya. Laporan Hmm. survei. Tapi itu cerpen. Oke, Saya oke, oke. terobsesi Tapi uh, Al Kudus itu saya sempat dengar pernah dapat itu ya Mas, dapat respons yang dianggap buku sesat ini gitu, Al Kudus itu. ya itu sudah risiko ya, sudah risiko karena dari sisi judul dan juga dari sisi isi memang memang rentan ke arah sana. Cuma untungnya itu diterbitkan, saya nggak tahu dik untung atau bukan, itu diterbitkan oleh penerbit indie, gitu bukan oleh penerbit besar, sehingga masalah-masalah itu tidak timbul ke permukaan satu itu. Yang kedua juga saya bukan siapa-siapa ya. Kalau mungkin saya adalah calon kepala daerah atau apa itu mungkin bisa diungkit-ungkit kemudian akan viral gitu. Tapi dapat Tapi ya penghargaan juga ya Mas ya? Kalau nggak salah Al Kudus juga dapat penghargaan juga kan? itu dari Balai Bahasa Yogyakarta ya, tahun Ya. 2018 dapat saya lupa nama anugerahnya tapi intinya buku karya sastra terbaik di Yogyakarta tahun 2018 ya, novel ya novel Iya. itu ya tentu kontroversi lah karena bentuknya seperti itu judulnya seperti itu bahkan kalau mungkin eh, hilang sampulnya gitu ya hilang sampulnya mungkin ada halaman 10 sampai halaman 100 gitu ditemukan orang itu mungkin disangka kitab suci mungkin gitu Dianggap ya mungkin berbahaya. ya itu bisa berbahaya itu aja mungkin yang menjembatani cuma apa cuma soal format saya sekali lagi terobsesi dengan bentuk dan ya itu ternyata juga menjadi apa kajian saya buku-buku sekarang juga kan judul-judulnya kan seperti bukan buku sastra kan Ya. misalnya apa Kiat Sukses Hancur Lebur gitu kan
Itu kan kayak buku, ya, buku apa how to ya, buku how to, buku latihan tidur, cara melucu dengan serius kan gitu-gitu semua. Panduan matematika terapan ya kalau nggak salah juga ada kan. Ya, ada itu Itu juga. malah malah tidak nyastra gitu istilahnya. Itu Mas. Jadi apa yang menghubungkan cuma cuma soal format aja. Mas Asef sekarang jadi dosen di UGM, terus sudah menang banyak lomba. Ada beban tersendiri nggak Mas gitu? Atau kebanggaan tersendiri gitu, membawa nama besar di kampus yang besar, memenangkan penghargaan nasional gitu. Gimana Ya apa yang dirasakan oleh seorang Asep Saiful Anwar gitu? seperti mati lampu. Nggak ada lagu dangdut. Eh, Jadi mau joget aku. ini Mas, kalau ini dikaitkan dengan penulisan fiksi gitu, tentu ini bukan beban ya. Saya nulis itu karena memang senang. Saya nulis karena senang, bukan ingin membuktikan apa saya berasal dari kampus UGM, saya seorang dosen kemudian harus membuktikan bahwa saya bisa menulis karya sastra. Tidak, itu tidak menjadi apa, tidak menjadi beban, bahkan tidak kepikiran gitu. Saya menulis karena kesenangan gitu ya. Tadi misalnya soal lagu dangdut gitu ya, saya suka dengan lagu itu, kemudian saya mencoba menginterpretasi dan itu dilakukan dengan ya senang-senang gitu, tidak beban. Saya ingat petuahnya Umbulan Duparangi ya Umbu. kepada murid-muridnya gitu pada waktu itu, bahwa untuk menulis itu jangan sampai kita sedang punya beban, karena nanti kalau kita sedang punya beban atau bahkan menulis itu beban, ya yang dituliskan itu adalah beban gitu. Kalau itu adalah beban, ya pembaca ya pasti malas gitu loh. Ya pembaca tidak ingin beban ketika mereka mengkonsumsi bacaan. Nah, jadi tidak ada beban, kemudian juga tidak ada apa pemikiran bahwa untuk membuktikan ini, tidak Mas. Di sisi yang lain, tuntutan dari kampus yang merupakan lembaga akademik juga bukan penulisan karya sastra ya. Ya. Saya tidak tahu apakah ini patut dikritisi atau tidak gitu ya. Tetapi yang jelas saya mendapat penghargaan dari kementerian itu pun gitu ya. Misalnya penghargaannya kurang gitu. Misal dibandingkan ketika tulisan saya itu masuk jurnal Scopus. internasional, Scopus. apalagi Scopus. Nah, Scopus nanti lebih 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 diapresiasi lagi gitu. Secara nominal ya Mas ya. Iya, secara nominal, secara apa istilahnya kum atau apa itu tinggi gitu ya. Ya. Kalau untuk yang karya sastra itu tidak mendapat apresiasi yang cukup banyak, meskipun sekali lagi dapat ya. Tapi ya tadi lebih sedikit dibandingkan yang lain. Padahal Ka- yang padahal yang memberikan itu Kemendikbud ya Mas, dan Mas Asep bekerja di Kemendikbud juga ya. Nah, saya kebetulan masih ya UGM di bawah Kemendikbud, tapi saya kebetulan masih belum PNS, Mas, atau mungkin tidak akan PNS gitu, saya tidak tahu. Tapi yang jelas status sekarang adalah dosen tetap UGM gitu, bukan bukan ASN ya. Gitu, Mas. Jadi ya tidak beban, malah justru sejak dulu, sejak kuliah, menulis karya sastra, menulis fiksi itu, bahkan kalau misalnya dalam apa momen-momen tertentu saya merasa itu sebuah dosa, Mas. Kenapa Mas? Ya karena kan kewajibannya, misalnya tadi kewajibannya nulis skripsi gitu. Saya harus nulis skripsi kan malah nulis cerpen. Nah, Ya kan? Kewajibannya nulis, sekarang harus nulis disertasi. Saya misalnya harus nulis novel atau cerpen. Itu kan apa ya, berdosa. Ada kewajiban kok saya melakukan yang sama senang. Dan saya pikir iya ya, kalau apa senang itu biasanya identik dengan dosa misalnya. Ya kan, sementara yang berat-berat, yang wajib-wajib itu biasanya yang berat-berat itu kewajiban, itu adalah ibadah itu misalnya. Nah sekarang saya makanya sudah apa ya, semacam hiatus setelah menulis buku ayat-ayat mantan itu. Ya udah, saya ketika ditanya oleh siapapun atau bahkan mungkin nanti Mas Rizky bertanya nanti akan nulis apa, itu saya akan jawab tidak. Saya tidak akan menulis apa-apa dulu, sementara ini ya ingin memenuhi kewajiban saya gitu. Dalam hal ini adalah sebagai dosen. Saya harus mempublikasikan di jurnal ilmiah, saya harus menyelesaikan disertasi saya. Nah, setelah itu gitu ya, setelah beban itu gitu kan, setelah kewajiban itu sudah terpenuhi,
Nah, baru nanti mungkin bisa kembali menulis prosa atau senang-senang lainnya. Tapi sementara ini saya stop dulu, ya saya stop dulu untuk menjawab sedang nulis apa. Karena buku-buku yang selama ini yang saya terbitkan itu rata-rata adalah karena tadi janji gitu. Dan memang sejak awal saya menjaga proses penulisan saya itu dari janji gitu, Pak. Janji ke siapa, janji ke siapa. Jadi itu nanti akan ya mau tidak mau terpaksa menulis gitu loh. Karena pasti ketika saya berjanji itu akan ditunggu, ketika bertemu itu pasti akan ditanyakan gitu. Gimana Ditagih jadi ya. gitu lagi gitu. Jadi sekarang enggak, tidak, saya akan fokus memenuhi kewajiban sehingga nanti yang ditanya ya bagaimana publikasi jurnalnya, bagaimana progres disertasinya, nggak masalah gitu. Ketika ada pertanyaan seperti itu, ya udah itu perhatian dan saya harus fokus ke sana. Jadi Jadi ya kan untuk kalau senang-senang lah. kalau tadi kan dari apresiasi kan sebenarnya dari Kemendikbud juga secara materi juga mungkin nggak terlalu Oh, banyak iya. dibandingkan melakukan penelitian, kolaborasi gitu ya, Iya, iya. menerbitkan artikel di jurnal internasional dan seterusnya. Terus jadi sebenarnya apa sih yang dicari Mas dari nulis? Seneng-seneng gitu ya? Ya senang-senang kalau tadi nulis untuk karya sastra ya senang-senang karena dia tidak begitu berpengaruh untuk karir kan. Untuk karir kan kalau Sejak misalnya mau sejak masih kuliah dulu sampai sekarang memang menulis sastra itu bersenang-senang gitu. iya bersenang-senang Mas. Kalau misalnya tidak untuk bersenang-senang ya saya akan malah justru akan stres misalnya. Saya niatnya misalnya ingin mendapat penghargaan ternyata enggak. Saya niatnya untuk karyanya laris ternyata enggak gitu ya udah. Nah, ini kan tidak begitu sudah terbit ya senang gitu. Sudah terbit senang apalagi nanti ada pembaca yang suka, ada pembaca yang mengapresiasi, itu akan lebih senang gitu, Mas. Jadi lebih ke arah itu sih. Jadi senang-senang aja. Tentu ada motivasi lain ya, misalnya ya adalah tapi tidak perlu saya uraikan gitu. Itu visi misi menulis tapi nggak perlu diuraikan. Tapi yang jelas lebih ke arah kesenangan. Intinya ya menulis itu menyenangkan gitu ya Mas ya. Ya, bagi saya sampai saat ini menyenangkan bahkan tadi gitu selalu menggoda saya. Di depan laptop harusnya nulis laporan, di depan laptop harusnya nulis tentang apa gitu kewajiban saya. Seperti Malah dosa yang memanggil-manggil gitu ya. ya itu Tinggalkan apalagi saja kewajibanmu gitu, tinggalkan saja kewajiban. iya, apalagi medianya sama gitu, Microsoft Word gitu ya. Kalau misalnya beda bisa ditinggalkan ini sama. Nah, belum dijuduli apa tiba-tiba gitu lah. Jadi ya malah malah justru lebih menggoda sekali lagi. Kalau secara prosesnya sendiri, Mas, kan ini saya sempat ngobrol-ngobrol juga dengan beberapa yang lain gitu, beberapa penulis yang lain. Ada yang mengalami apa ya, kayak stuck atau buntu setelah menikah itu sulit gitu untuk menulis gitu. Kalau Mas Asep saya kan lihat track recordnya dari bujangan sampai sekarang itu masih masih terus gitu ya, aktif menulis, produktif gitu. Ada perbedaan yang sangat kerasa Mas gitu dari waktu masih bujangan sampai sekarang dalam proses nulisnya ya gitu. Ya, tentu tentu ada keterbatasan ya. Dulu itu bisa leluasa gitu misalnya menulis dari pagi sampai mungkin istirahat siang kemudian siang sampai sore lanjut gitu ya. Sekarang lebih harus bisa menyiasati waktu yang sedikit, Mas. Dan itu memang konsekuensi ya, bukan berarti buruk gitu. Misalnya gitu, awalnya saya nulis itu kan kayak jam kerja gitu ya, kayak jam kerja jam 8 sampai jam 16. Dan pada waktu itu juga tidak efektif, Mas. Banyak merokoknya, banyak ngopinya, nah, apa gitu. Mungkin ya misalnya nih, diandaikan saja dari 6 jam saya di depan laptop, misalnya nih yang efektif itu 2 jam gitu. 4 jamnya entah Jamnya baca-baca, iya, atau ngerokok atau apa gitu kan. Nah, sekarang ya karena keterbatasan waktu, ya mau tidak mau harus efektif gitu. Paling perbedaannya lebih ke arah itu, lebih ke arah bagaimana waktu lebih efektif dibandingkan yang sebelumnya. Jadi yang mungkin dulu 4 jamnya itu kebuang sia-sia untuk kesenangan saya gitu ya. Ini kesenangannya diganti dengan misalnya ngomong anak gitu ya, bercakap-cakap dengan istri, nyuci dan lain sebagainya. Paling cuman itu sih. Sebenarnya kalau misalnya kita konsisten 1 jam sampai 2 jam sehari itu sudah tetap produktif. Cuman ya efektif atau tidak satu sampai 2 jamnya itu kalau
ternyata tidak efektif ya, itu ditanyakan ke dalam diri kita. Dan saya juga sebenarnya belum belum layak juga ya teruji gitu loh, belum layak teruji dengan apa, dengan status saya yang ini berarti pernikahan yang keberapa ini, 3 tahun misalnya, belum tentu nanti misalnya kalau sampai apa, sampai senja, 10 tahun. sampai tua, sampai punya cucu kok produktif, ah, mungkin bisa 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 valid ya. Ini kan baru baru perjalanan ya. Saya mencoba aja untuk terus bertahan. Dan sekarang ya tadi saya coba untuk mengalihkan dari yang awalnya ke fiksi ke jurnal ilmiah dan juga ke disertasi gitu, dengan waktu yang apa yang ada gitu. Lebih ke arah itu sih Mas. Tidak apa misalnya malah menyalahkan sekarang waktunya berkurang, tidak. Ya lebih ke arah bagaimana sih menyiasati kondisi ini. Dan ini juga yang Oke. dilakukan di dunia kerja kan. Ya, Saya Mas Rizky apakah pernah menulis cerpen saat rapat gitu? Kalau saya jelas memang nggak penting gitu. Depan laptop ya nulis apa gitu. Karena ya udah bisanya seperti itu. memanfaatkan waktu yang ada aja gitu ya Mas ya. Ya mencuri-curi itu tadi. Karena memang menulis itu menyenangkan tadi ya Mas ya, enggak, godaannya itu untuk menulis itu memang memang cukup besar. Tapi Mas Asep ada target nggak sih Mas, misalnya satu hari itu harus baca berapa halaman atau satu hari itu harus menulis berapa halaman gitu? Ada target? Saya lebih ke membaca sekarang Mas. Hmm, Kalau nulis tidak apa, tidak apa, tidak target ke itu ya, tapi biasanya kan sudah ada kerangka kan. Sudah ada kerangka, oke lah hari ini misalnya ya udah cukup latar belakang gitu loh. Nah, sekarang kayak gitu. Kemudian yang apa, yang hari berikutnya mungkin tinjauan pustaka gitu, akhirnya seperti itu. Oh, yang berikutnya itu subbab apa, subbab pertama apa, subbab kedua apa, kan paling seperti itu. Kalau untuk baca ya mau tidak mau saya cuma 50 sampai 100 lah gitu. Minimal 50 sampai 100. halaman. Soalnya 50 sampai 100 halaman. Saya lebih lebih apa, lebih fokus ke halaman bukan ke durasi misalnya harus 1 jam atau apa. Nah, ya itu karena tadi liciknya saya kadang ketika malas sudah jam segini kok belum baca, ya akhirnya baca buku puisi gitu. 50 halaman kan terasa cepat Cepet ya. ya, Tapi cepet ya. setidaknya saya baca gitu dibandingkan apa, dibandingkan tidak sama sekali. Itu di luar kewajiban baca yang lain ya. Misalnya apa, baca Bahan untuk ajar. ya untuk bahan ajar, baca koreksi mahasiswa, tulisan-tulisannya dan lain sebagainya. Jadi ya 50 sampai 100 aja udah Pak cukup lah. Yang penting tadi konsisten aja setiap hari. Dan kalau enggak yang ngerasa ini Mas kerasa apa, kayak kerasa bersalah gitu kalau kalau enggak melakukan itu gitu. Eh, Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir saya untuk Mas Asef di sesi ngobrol kali ini. Boleh kasih kiat untuk penonton yang ingin belajar menulis atau ingin memenangkan lomba dari Mas Asef? Aduh, saya merasa enggak layak untuk apa, memberikan kiat. Tapi yang jelas ini apa ya? Oh, jadi lucu Mas Asep katanya enggak layak apa tiba-tiba mau memberi. Gini aja sih sebenarnya proses menulis itu kan kalau misalnya mau dipikir sulit ya pasti sulit. Kalau mau dipikir gampang ya gampang gitu toh. Ini kan soal soal mindset gitu. Dan mau bermacam-macam kiat, bermacam-macam teknik diuraikan dan lain sebagainya, kalau tidak membaca dan menulis, kalau tidak mengumpulkan ide gitu ya, mengumpulkan pengetahuan dan mempraktikkan latihan menulis ya, percuma itu aja sih. Sebenarnya cuma itu aja kok. Jadi terus membaca terus menulis ya lama-lama akan baik. Nah, yang sering kan gitu, ada banyak yang bacanya banyak, nulisnya sedikit. Ada juga yang sama, sebaliknya mohon maaf. Ada juga yang sebaliknya, nulisnya banyak tapi bacanya sedikit. Itu apa? Ya kurang baik lah kalau misalnya mau dari sisi kualitas tulisan gitu. Tapi bagi saya udah baca aja sudah syukur gitu ya. Membaca aja sudah syukur gitu. Kalau mau dilengkapi dengan menulis ya silahkan. Tapi yang jelas menjadi penulis, menulis karya sastra itu bukan sesuatu yang mewah, bukan sesuatu yang wah, bukan sesuatu yang hebat gitu aja. Biasa aja lah. Jangan jadi obsesi gitu sehingga kemudian menulisnya untuk apa, dianggap sebagai sastrawan, dianggap penyair gitu. Udah pokoknya baca nulis aja. Itu aja sih Mas. Simple aja sebenarnya. Ada satu ini pertanyaan yang tadi aku lupa gini Mas. Asli Cirebon kan Mas ya? Ya aslinya Cirebon Mas, Jawa Barat. Ada tulisanmu yang membahas Cirebon Mas dalam dalam satu buku gitu? Fiksi?
Fiksi ada, fiksi ada. Eh, kalau dalam buku yang betapa kita masih belum beranjak Sudah dari beranjak pertanyaan dari yang pertanyaan berat, cerita. yaitu cerita tentang ini muasal desa-desa di sekitar saya gitu ya. Itu saya dapatkan ya ini realis juga. Meskipun itu ceritanya mitologi kan, itu dapatkan dari orang tua yang pada waktu masih hidup, maksudnya bukan orang tua saya, orang sepuh gitu ya, orang yang sudah tua, kakek-kakek bercerita tentang asal usulnya gini dari sisi toponim, gini-gini. Kemudian saya sangkutkan bahwa cerita itu dibawakan oleh seorang nenek yang sedang mendongengkan kepada anaknya misalnya itu. Lalu yang kedua pernah terbit juga di saya lupa puan.co atau puan.co.id ya. Itu ada cerpen saya yang luput saya masukkan ke dalam buku yang tadi saya sebutkan. Judulnya perempuan yang paling menangis di bawah rembulan kalau saya tidak salah. Itu cerita tentang bagaimana proses pewarisan tari topeng. Itu anak kecil yang masih kecil gitu ya, masih SD itu harus diinjak-injak oleh neneknya dengan bobot tertentu untuk melenturkan tulang-tulang, urat-urat yang ada di tubuhnya, kemudian juga ada ritual-ritual dan lain sebagainya misalnya. Itu muncul. Nah, mungkin pertanyaan dari Rizky seberapa besar ya itu saya tuliskan. Tentu saya sebenarnya termasuk yang pengen juga nulis tentang latar kelahiran saya, tapi ya tadi sudah sangat berjarak karena saya sejak SMP sudah di Jogja meskipun orang tua di sana ya, Hmm. sehingga ya sulit sekali. Dan mungkin karena saya kurang akrab dengan lokal tadi Cirebon, kemudian juga di Jogja saya baru resmi menjadi warganya baru beberapa tahun terakhir, dulu juga di pesantren, sehingga soal lokalitas, soal latar, mungkin beberapa orang menganggap latar cerita di dalam tulisan-tulisan saya itu kurang begitu kuat gitu. Dan itu memang saya sadari Mas. Saya sadari sehingga latar itu menjadi apa ya kabur dan tidak begitu kuat sebagaimana tulisan-tulisan teman-teman yang lain. Nah, makanya dengan latar yang cukup kabur itu ya saya berusaha menambahnya dengan sisi yang lain. Misalnya dengan menyediakan twist, kemudian juga dengan apa karakter dan lain sebagainya. Gitu macam. Cuma dua saya ingat saya. Cuma dua itu yang saya tulis tentang apa Eh, Cirebon. Perpindahan Mas Asef juga itu sangat berpengaruh juga sebenarnya dengan karakter tulisan Mas Asef gitu ya. Sangat. Iya, itu Nah, kalau lihat kan beberapa penulis lain itu begitu apa begitu menonjolkan sisi kedaerahannya gitu. Saya kalau membaca buku-buku Mas Asef, makanya saya tanya, "Eh, ada nggak ya? Kayaknya memang jarang ya Mas Asef membahas itu ya, kayaknya. Membahas ya itu kedaerahan asal gitu ya. Karena ya ya karena Cirebon udah lepas, Jogja belum dapat gitu kurang lebih gitu ya. iya ya itu makanya apa tadi masih kabur gitu toh, latarnya kabur termasuk yang pada sebuah radio dangdut itu kan ya latarnya emang di Jogja tapi kan perantaranya radio kan, Hmm. bukan satu tempat ya spesifik tertentu dengan vegetasinya seperti apa, faunanya seperti apa, kemudian perlengkapan lokalnya apa gitu ya, Tapi termasuk kalau juga itu tidak terjadi, mungkin Mas Asef juga tidak membuat cerita-cerita dengan cara seperti yang ada di buku pada sebuah hari dangdut atau Al Kudus mungkin ya. Justru iya karena ya. keberpindahan Mas Asef itu jadi mencoba mencari sesuatu yang lain gitu ya Mas. Iya, meskipun tadi saya tetap punya keinginan untuk menulis soal latar itu ya. Apalagi kalau misalnya saya liburan itu kadang mendengarkan cerita-cerita yang lucu-lucu gitu dari orang tua seputar apa tetangga-tetangga, saudara-saudara, dan bagi saya itu apa ya cukup layak untuk ditulis itu. Cuman ya tadi saya tidak punya pendalaman terhadap latar itu, kan latar nanti berpengaruh ke karakter kan, Ya, karakter nanti juga akan berpengaruh ke alur gitu. Waduh ini saya nggak kuat ya sudah lah, akhirnya itu yang sampai sekarang belum belum bisa apa ya saya perkuat meskipun punya keinginan ke arah sana gitu Mas, benar memang itu kaji analisisnya jempol. oke oke. Makasih Mas Asef sudah Yo sama-sama Mas Rizky. ngobrol kali ini. Semoga nanti ada kesempatan untuk ngobrol lagi berikutnya dan semoga nanti kalau kita ngobrol berikutnya bisa bertemu langsung ya Mas Asef ya.
Oh iya, mungkin saya ke sana atau Mas Rezi ke sini atau Ya, mungkin ketemu di tempat yang lain gitu ya. yang lain. Sip, sip, sip. Sehat-sehat pokoknya. Mas, makasih Mas Asep.